Kitanya sendiri di pancaroba pasti rentan, kenapa? Kita tidak makan sayur buah cukup, tidak minum suplementasi, stres, kena macet ya, terus juga kurang tidur. Itu yang membuat kita tubuhnya lemah ditambah lagi dengan kelembaban udara. Itu Mhm. membuat virus bakteri itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita, lebih Oke. senang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, Karena di sana tingkat kematian flu tinggi, karena oh, pneumonia. berarti ini Jadi kan dari nggak kuat batuk fisiknya. iya, dari batuk pilek, yang Hmm. biasa di tenggorokan, karena imunnya tuh rendah, turunlah dia ke bawah ke paru-paru. Apa bedanya Dok, flu di luar Negaranya sama di kita? kalau kita sering beraktivitas di luar, Mhm. terutama lagi kemarau yang ekstrim, El Nino, dan di antara jam 10 pagi sampai jam 3 sore, ya, itu kita harus mempersiapkan diri, terutama memakai alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bawa tumbler kemana-mana, pastikan kita minum sebelum haus. Kalau biasanya kita minum 2 sampai 3 liter per hari, dengan kita lagi kemarau ekstrim Mmm. atau beraktivitas di luar gedung, bisa 3 sampai 4 liter per hari, naik sekitar 1 liter. Karena Mhm. kalau kita minum langsung 1 botol segini nih, setengah jam, yang ada cuma pipis doang dan kita tetap dehidrasi. Pemirsa, balik lagi di spesial interview, masih di weekend sehat bersama Dokter Ngabila, dokter kebaya. Iya. Biru banget tadi Dok ya? Hah? Biru banget. Biru banget Oke, ya ini kan? sesuai langit Jakarta yang biru atau gimana? Sesuai dengan apa ya, ya biru ya, Ya biru aja. lautan ya Oh, kayaknya birunya. lautan, oke. Kita hari ini mau bahas tentang cuaca ekstrim, ya kan? Karena belakangan ini udaranya kayak panas banget, Iya, ya kan? mhm, Siang malam kayaknya sama aja, iya betul. gerah kalau malam. Nah, siang tuh terakhir suhu Jakarta hari ini berapa sih coba lihat? 31 ke atas deh, kalau tidak salah. 31, 31 ya? mhm mhm, 31 itu termasuk tinggi ya, Dok, ya? termasuk tinggi. Oh my god. Dan panas sekali hari ini Iya hari-hari ini iya, terutama di Jakarta. Dan ternyata suhu panas itu, cuaca ekstrim itu entah musim hujan atau musim mhm, kemarau, itu berpotensi mendatangkan penyakit juga, Dok. betul. Nah, kalau suhu ekstrim panas seperti ini, penyakit apa aja yang berpotensi mengidap orang-orang Iya, di Jakarta atau di mana aja lah, di mana kan sekarang mhm, perubahan apa, cuaca ekstrim, cuaca ekstrim iya, global ya, global, perubahan cuaca global itu melanda hampir semua negara di dunia. Dan mhm kita juga udah merasakan itu dengan suhu yang sangat panas kalau di siang hari mhm sekarang ya kan. mhm. Nah, apa yang harus kita antisipasi dengan ini, Dok? Ya, jadi efek dari pemanasan global ini sudah Iya, mengaburkan musim ya. Artinya betul. kita aja sekarang musim hujan, musim kemarau itu udah tidak bisa dibedakan Ya. lagi ya. Dan juga harus dibedakan antara El Nino dan La Nina. Hmm. El Nino bahkan sekarang El Nino Godzilla ini diprediksi sampai dengan akhir tahun. El Nino itu adalah kondisi suatu panas ekstrim di mana Hmm. permukaan laut itu lebih panas dari biasanya sehingga kemarau menjadi lebih panjang dan lebih Hmm. panas ya. Beda dengan La Nina itu kebalikannya, Ya. suhu permukaan daripada laut itu dingin, jadi gejalanya akan jadi lebih dingin yang ekstrim dan kondisinya lebih sejuk ya Ya. seperti itu. Nah, mmm, kita harus bedakan pancaroba yang tiap 6 bulan sekali ini, Hmm. itu ada yang dari musim hujan ke kemarau, ada yang musim kemarau ke hujan. Kehujan. Kan biasanya kalau musim hujan kan ber tuh, mulai yang Ya. Oktober, November, November. ya kan, Desember. Nah itu kan hujan. Januari. Nah, sebenarnya sekarang ini udah masuk kemarau, Kemarau, ya ya kan? betul. Tapi Nah, kadang-kadang masih hujan juga. ya betul. Jadi Tapi walaupun hujan tetap panas gitu, Dok? iya betul. Hmm. Jadi, karena memang suhunya tadi lagi El Nino Iya. Godzilla. Nah, jadi, kalau kita sekarang dari hujan ke kemarau, biasanya penyakit yang sering muncul itu adalah ISPA, polusi udara, ISPA pneumonia, polusi udara yang tinggi, batuk, pilek, ya kan, Hmm. saluran nafasnya lebih sensitif ya, itu biasanya lebih ke arah itu. Hmm. Apalagi kalau seandainya sering bakar-bakar sampah, udah mana polusi udara kena, mikroplastik kena,
asap bakar sampah kena, asap rokok kena. Nah udahlah ISPA pneumonia semua lah itu ya. Nah tapi kalau dari peralihan musim kemarau ke hujan, biasanya selain ISPA, pneumonia, demam Demam berdarah, berdarah. penyakit-penyakit akibat banjir dan hujan itu juga tinggi. Contohnya misalnya kalau banjir kan pasti ada tikus keluar ya kan. Lalu ada nyamuk demam berdarah. Jadi ada jentik, ada nyamuk, tentu demam berdarah. Ada juga yang nyamuk-nyamuk lain, cikungunya dan lain sebagainya. Lalu kalau yang dari tikus apa? Bisa hantavirus, bisa leptospirosis, ya Tipes. kan? Tipes, dan juga diare. Ya, Diare ya. itu juga sering karena kan airnya kan jadi lebih tercemar dan lain sebagainya. Ya memang mereka itu semua rata-rata karena dipengaruhi oleh tangan kita yang nggak bersih juga, Mas Vincent. Gitu. Jadi dengan mencuci tangan dengan air mengalir yang sabun yang benar, itu bisa menurunkan 90% penyakit menular pencernaan dan pernafasan. Itu yang penting. Nah sekarang kan musim kemarau nih dok. Musim kemarau, ya emang harusnya musim kemarau sekarang ya, bulan Juni. Dengan suhu ekstrim seperti ini, penyakit apa yang potensial diidap oleh, maksudnya kita bisa kena penyakit-penyakit seperti itu? Ya termasuk ISPA sama diare, biasanya diare penyebabnya paling banyak bakteri usus yaitu tipes Salmonella typhosa. Itu juga sangat banyak tercemar dari air yang tercemar tinja. Jadi tinja kita itu kan mengandung Salmonella typhosa. Nah itu kalau kemakan, keminum lewat air bersih, air minum saat kita mandi, atau air bersih yang tidak dimasak sampai 100 derajat, atau kita isi ulang di tempat yang tidak tersertifikasi oleh BPOM, dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati banget itu. Kita bisa tipes dan juga bisa Diare ya? batuk pilek dan diare. Bisa batuk pilek juga? Batuk pilek pastinya. Karena kita saluran nafasnya menjadi lebih sensitif karena polusi udara. Polusi udara itu membuat saluran nafas kita lebih sensitif. Kalau kita batuk pilek jadi lebih lama sembuh. Jadi intinya ada pemicunya dulu karena Ada polusi pemicu. tadi ya? Ya dan juga tentunya ada kumannya itu sendiri, virusnya ada. Nah kalau begitu apa yang kita lakukan? Kan aktivitas kita terutama Jakarta ini padat banget ya. Sementara ya nggak mungkin dong selama musim kemarau daripada sakit kita di rumah aja kan. Kecuali PNS sekarang ada WFH-nya. Dokter PNS ya ASN-nya. WFH-nya hari apa dok? Kalau di pelayanan enggak, kalau dokter Enggak ya? itu yang khusus di kantor-kantor aja. Nah apa antisipasi yang kita lakukan? Selain tadi cuci tangan dengan suhu yang ekstrim panas seperti ini? Iya, tentunya kita pola hidup bersih sehat. Jadi pola hidup bersih sehat itu adalah bersih diri, bersih lingkungan. Bersih diri dengan 3M plus vaksinasi. Mencuci tangan, 6 langkah dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Memakai masker jika di kerumunan atau sedang sakit. Menjaga jarak kalau di kerumunan. Vaksinasi 15 imunisasi gratis dari pemerintah dari bayi baru lahir, balita, anak SD sampai wanita usia subur. Dan ditambah dengan vaksin yang berbayar, update imun kita salah satunya adalah vaksin flu dan vaksin tipes. Lalu selain bersih diri, bersih lingkungan. Ya kita harus cegah perindukan daripada virus, bakteri, lalu juga nyamuk, jentik, lalat, kecoa, tikus, cacing. Oh ada vaksin flu dan tipes khusus itu? Ada, khusus. Vaksin flu dan tipes itu vaksin flu ada yang melindungi dari 3 strain, ada dari 4 strain, dan itu diberikan 1 tahun sekali untuk usia 6 bulan ke atas. Karena kalau pada kelompok rentan yang dianjurkan untuk vaksin tipes itu kalau ISPA dia bisa pneumonia dan meninggal. Kelompok-kelompok rentan itu. Ini khusus untuk ibu-ibu dan orang tua lah umumnya ya. Kan katanya kalau musim panas suhu ekstrim begini itu anak-anak mudah kena demam kalau bermain di luar. Emangnya suhu itu sendiri panas itu bisa membuat orang sakit gitu dok? Iya, karena dalam kondisi pancaroba, terutama panas yang ekstrim, ya tubuh kita secara imun. Kenapa orang cepat sakit? Karena tubuh kita imunitasnya lagi drop karena tidak menjalankan pola hidup sehat cerdik ceria dengan baik, dan kelembaban udara tersebut membuat kuman, virus, bakteri, parasit apapun itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kitanya sendiri di pancaroba pasti rentan. Kenapa? Kita tidak makan sayur buah cukup, tidak minum suplementasi, stres, kena macet, ya,
terus juga kurang tidur, Hmm. pikiran dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita tubuhnya lemah, ditambah lagi dengan kelembaban udara, Hmm. faktor cuaca itu juga bisa Ya. memperparah tadi udara kering tadi. Itu Mm-mm. membuat virus bakteri itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita, lebih Oke. senang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, sementara sama kan kalau orang dewasa kan nggak mungkin kerja di rumah terus. Ya, Kalau anak-anak kayak usia TK, mm, playgroup gitu kan kita nggak mungkin panggil gurunya hari ini karena panas, kok mm. boleh nggak gurunya ke rumah sekali-kali. Tapi mereka kan harus beraktivitas di luar rumah Iya, kan. tetap. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua supaya jangan-jangan nanti pulang sekolah balitanya tiba-tiba demam dan lain-lain gitu dong. Ya, yang pertama tentunya kita harus meningkat awareness kalau kita lagi nggak sehat sebaiknya jangan sekolah dulu. Hmm. Karena anak-anak itu mudah banget tertular batuk pilek. Hmm. Ya, apalagi sekarang sekolah itu rata-rata ber-AC, ya kan? Oh, Padahal virus bakteri itu kan senengnya kalau di ruangan yang lembab dan lembab. ber-AC. Nah, jadi tetap di sekolah itu harus ventilasi udara cahayanya bagus. Kalau lagi Hmm. makan dibuka, diangin-anginin seperti itulah. Oke. Nah, jadi yang pertama kalau anak kita lagi nggak sehat istirahat atau untuk amannya kalau ada yang lagi sakit sebaiknya pakai masker. Ya, Oh, jadi pakai masker dan ajarkan anak mencuci tangan itu sangat baik sekali. Selain oke. itu juga tentunya sangat baik kita proteksi dengan melakukan vaksinasi. Itu juga sangat bagus banget. Untuk anak-anak, Iya, karena vaksin apa itu? vaksin flu dan juga vaksin tipes ya tentunya. Hmm. Karena kalau vaksin flu itu kan 1 tahun sekali kita berikan untuk usia 6 bulan ke atas. Terutama kelompok rentan, bayi, balita, ibu hamil, lansia, Hmm. orang dengan komorbid, hipertensi, DM gitu. Kalau tipes itu bisa diberikan 1 kali untuk seumur hidup, usia 6 bulan ke atas. Untuk mencegah tipes tadi agar kita kalau jajan sembarangan kaki lima Iya. nggak mencret-mencret atau ada makanan yang nggak bersih, kita nggak mencret-mencret kayak Dan gitu. tipes itu bakteri yang nggak mati ya dok ya? Dia Iya, cuma istirahat doang. iya Begitu betul ada banget. pemicunya, Nah, itu gejalanya benar-benar luar biasa. Kita mulutnya pahit, ya nafsu makan turun, lemah, letih, meriang lesu, dingin, panas meriang dingin. malam terutama, terus lidahnya kotor, pahit, tremor, bisa mencret atau susah buang air besar juga si Hmm. tipes dan nafsu makannya turun dan lemesnya bisa sampai 1 bulan. Oke. Hubungannya sama cuaca panas apa itu? Iya, karena kalau tipes tuh memang lebih banyak pada kondisinya hujan ya. Karena kan Oh, dia nggak di panas ya? banjir, cuacanya jadi mengkontaminasi Lingkungan yang makanan, tidak bersih lah ya. lingkungan tidak bersih. Tetapi kalau batuk pilek ini cuaca apapun pasti bisa. Hmm. Dan terus terang memang orang yang sudah dilakukan vaksinasi flu itu hampir tidak sakit flu atau kalaupun kena gejalanya ringan aja. Oke. Ringan aja. Nah, masyarakat kita itu seperti yang di awal kita bicarakan. Kalau nyebut penyakit yang belum sampai ke Balikpapan, terus masuk ke Sukabumi, dokter tahu kan? Udah tahu akhirnya karena Ke sering Balikpapan kesini. tuh sampai meninggal kan Iya, di peti mati, terus dikuburkan, masuk ke dalam bumi kan. heeh. Jadi orang masih merasa flu doang lu gitu. Kadang-kadang kita di sini kalau ada yang sampai izin gak masuk karena flu, cemen lu gitu. Artinya orang merasa flu, batuk, pilek itu ya elah itu mah penyakit ringan. Tapi apa ada hal lain yang membuat kita jangan ngeremehin flu dan pilek itu, karena kan dikira kan pilek itu cuma ingus-ingusan doang gitu loh. Jadi orang bilang ini mah penyakit anak ingusan, Ya, penyakit ringan gitu. Kenapa penting kita ngomong tentang flu dan batuk pilek ini? ya. Orang Indonesia tuh sebenarnya sudah banyak banget virus kuman yang udah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau saya bilang ya udah jorok banget lah kayak gitu. Tapi memang dibantu dengan negara yang tropis ya. Sedangkan kalau kita bicara di luar negeri, di Eropa, itu banyak sekali orang yang meninggal karena pneumonia akibat virus influenza, parainfluenza, rhinovirus, ya dan lain sebagainya, jenis-jenis virus. Influenza A atau influenza B. Tetapi di Indonesia kita nih udah batuk pilek bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita sudah ada. Tapi virus itu sifatnya adalah sering bermutasi. Dia masuk ke tubuh orang yang imunnya lemah, belum pernah vaksin sama sekali, keluar dia jadi mutasi virus baru. Makanya strain-nya itu banyak sekali virus influenza. Itulah yang menjadi
Kenapa kalaupun kita udah sering batuk pilek, kita masih bisa terus batuk pilek kemudian. Nah, makanya diblokade dengan pemberian vaksin. Sehingga kalau seandainya kita vaksin, kita bisa terhindar dari flu tipe A, flu tipe B yang itu keluarga utamanya si virus tadi, kayak gitu. Nah, itu Oke. sangat bermanfaat sekali ya. Misalnya contohnya kalau saya pribadi, saya udah 3 sampai 4 tahun terakhir selalu kasih vaksin flu usia 6 bulan ke atas untuk anak-anak saya. Biasanya anak saya sakit 2 bulan, 3 bulan sekali ya ke dokter anak. Sekarang hampir nggak pernah sama sekali minum obat paracetamol pereda panas di rumah pun itu udah nggak pernah terpakai. Kayak gitu. Oke, Karena karena itu vaksin. karena vaksin. Itu usia 6 bulan ke atas. Jadi satu vaksin flu itu setara dengan satu porsi stik, tapi perbedaannya ini untuk perlindungan 1 tahun. Dan padahal kalau kita sakit pun ya kita mengeluarkan uang sebesar vaksin flu itu Nah, lagi itu setiap dia sakit. persoalan orang Indonesia itu. Maksudnya kan, Tidak sedia payung sebelum ya, hujan, ya kan mereka selalu bilang, flu ini kan sakit ringan. Terus meremehkan. gua vaksin, harganya segitu, ya udahlah. Iya. Aku Karena minum. belum berpikir mencegah lebih baik daripada mengobati, dan vaksin itu adalah seperti sabuk pengaman dan juga helm kita atau Oke. sedia payung sebelum hujan itu. Oke, tapi jadi walaupun flu, karena dia berpotensi tadi itu ya dok ya, melahirkan virus baru ya. Iya, Jadi mutasi walaupun flu, virus. pilek, batuk, vaksin itu penting, terutama Iya. untuk anak-anak ya. Iya, jadi kalau vaksin flu di luar negeri itu udah harus diwajibkan ke lansia dan tenaga kesehatan. Karena 2 itu kelompok rentan kan, sama ibu hamil dan balita. Nah, tetapi di Indonesia, karena di sana tingkat kematian flu tinggi karena pneumonia. Berarti Jadi mereka dari nggak kuat batuk, fisiknya. iya, dari batuk pilek yang biasa di tenggorokan, karena imunnya tuh rendah, turunlah dia ke bawah ke paru-paru. Apa bedanya dok, flu di Negaranya luar sama di kita? negaranya Karena di sini kan flu negara kayak, tropis di sini. Cenderung oh virus-virus itu bisa mudah mati dengan matahari. oke, jadi belum ada orang yang meninggal karena flu pilek gitu kan, nggak ada kan? Iya, dan orang Indonesia relatif lebih kuat selain tadi paparan virusnya itu ya. Kita Hmm. kan karena kena sinar matahari secara tidak langsung pagi-pagi dapat vitamin D3 tuh, Oke, ya kan? Apa kalau kita bilang sunbathing. sunbathing. Dan tapi Itu walaupun begitu, antioksidan tinggi pencegah itu loh, infeksi loh, kalau kita mah vitamin D3. takut kita dok, tambah hitam nanti. Ya Jemur-jemur. berjemurnya jam 7 sampai jam 9. Lebih dari setengah 9 jangan. Itu udah Takutnya UV gini tuh. dok, kita berjemur flu nggak pergi, kulit makin gosong gitu. Itu satu, dan kanker kulit, hati-hati UV. Katarak pula kita. Sekarang Oke. katarak-katarak Berarti itu pada tadi, usia muda. itu tadi yang saya tanyakan, kan ini suhu makin panas nih. Sementara kita kan aktivitas di luar, apalagi orang yang masih jadi budak korporasi, misalnya Wah, digaji gitu kan. sama ya kita. Kita nggak bisa milih, gua masuk sore aja masih panas sih kan nggak Iya, bisa. iya. Nah itu akibat UV itu dengan suhu yang makin panas itu potensinya makin besar, kanker kulit dan lain-lain ya. Banyak. Katarak sekarang rata-rata laki-laki DM yang sering beraktivitas di luar Mm-mm. karena kena UV. Biasanya 30 tahun, Itu 32, penyebab 35. bisa bikin orang katarak. Sangat. Katarak, Oh. kanker kulit, ya UV itu yang utama itu. Kalau pada wanita tentunya flek, melasma. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini orang kena kanker kulit karena terlalu sering terpapar UV itu? Tai lalat yang makin besar atau dia nyeri atau keluar darah. Wah, si Tata itu kena kanker kulit itu. Tai Tai lalatnya lalat. gede di hidung Tai dok. lalat yang agresif, cepat makin besar itu berbahaya. Jangan dikira tai lalat tidak mematikan. Tai lalat juga kalau dia kanker melanoma maligna mematikan. Tata itu kalau tai lalat katanya lepas sendiri gitu ya? Harus Nah kalau obat-obat seperti itu dok, kan ada orang yang keratolitik. punya tai lalat besar, terus ternyata berkembang juga tai lalat itu ya. Terus ada obat tetes yang kemudian nanti ngelotok Bisa, tapi sendiri. itu kan juga harus atas rekomendasi dokter itu. Bukan obat yang bisa dibeli begitu saja. Dan tidak semua penyakit diobati dari luar gitu ya. Betul, betul sekali. Perlu minum dari dalam juga. Betul. Itu akibat suhu ekstrim tadi itu ya. UV itu berbahaya juga ya. Berbahaya. Kanker kulit. Selain tai lalat apa ciri-cirinya? Kapan-kapan kita ngomong katarak deh, seru itu juga. Oh iya. Banyak sekali itu kasusnya.
Oh, pada ternyata usia muda dan paparan UV dewasa. juga bikin katarak. Sangat. Makanya Saya banyak bertemu kan dulu kan kita berpikir pekerja-pekerja ini ya, ya, lapangan ya, 32 tahun udah pada katarak. itu dulu kita pikirkan katarak itu penyakit orang tua. Iya, betul. Ternyata Udah orang bergeser sekarang. oh, Diabetes semua. ini banyak kutukannya zaman ini ya. Penyakit dimaju-majuin ya kan dari Iya, tadinya shifting, umur 50 bergeser. 60 maju lagi. Maju lagi. Oke, selain katarak, Dok. Ah, Tadi kita harus waspadai Hmm. virus influenza itu ya. betul. Yang bahkan kalau di luar negeri itu bisa mematikan. Iya, sangat ditakuti. Kita aja yang karena Kebal. tropis, virus Tropis. itu, bakteri itu banyak dibunuh oleh Ya. iya, tapi di Kita sisi juga sunbathing kan, jadi cepat ya, sembuh. di sisi lain UV juga itu berbahaya. Bahaya. Bisa kanker kulit, bisa Bisa kanker katarak. kulit, katarak. Oke. Kembali ke anak tadi, Dok. Hmm. Ini menarik buat orang tua soalnya karena Hmm. tadi aktivitas sekolah harus di luar rumah kan. Ya. Ada anak yang ke sekolah sehat-sehat aja, tapi karena dalam kondisi suhu panas seperti ini, pulang tiba-tiba demam. Oh ya, Itu kenapa? pertanyaan bagus. Itu adalah heat exhaustion. Jadi Heat heat stroke. exhaustion sampai heat stroke yang bisa menyebabkan kematian dalam hitungan menit sampai jam. Wah. Awalnya dia dehidrasi dulu, yang tidak bisa diatasi, tidak dikenali, lalu mulai kebingungan heat exhaustion, baru ke heat stroke akhirnya meninggal. Nah, kalau kita sering beraktivitas di luar, terutama lagi kemarau yang ekstrim, El Nino, dan di antara jam 10 pagi sampai jam 3 sore, ya, itu kita harus mempersiapkan diri, terutama memakai alat pelindung diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, pertama kita pakai topi atau kita pakai payung, lalu kita pakai kacamata hitam, pakai sunscreen yang SPF 50 kalau perlu, ya kan, lalu juga kita pakai pakaian yang cerah berwarna putih karena pakaian cerah itu memantulkan cahaya, tidak Udah benar menyerap saya hari ini. cahaya. Seperti itu. Lalu alas kaki juga harus. Bawa tumbler kemana-mana, pastikan kita minum sebelum haus. Itu yang penting. Kalau biasanya kita minum 2-3 liter per hari, dengan kita lagi kemarau ekstrim atau beraktivitas di luar gedung, bisa 3-4 liter per hari, naik sekitar 1 liter. Dan minumlah sedikit-sedikit sebelum haus, karena kalau kita minum langsung 1 botol segini nih, setengah jam, yang ada cuma pipis doang. Dan kita tetap dehidrasi. Setengah jam? Ya, jadi lebih baik kita membasahkan mulut dan tenggorokan kita dengan sedikit-sedikit kayak gitu. Kalau saya gampangnya ya, kalau mau minum 2-3 liter per hari, saya sering anjurkan kepada pasien-pasien terutama yang muslim, itu 1 gelas sebelum dan sesudah sholat. Oh, karena 5 Dengan waktu gelas yang 250 cc, 10 kali 1 gelas sebelum dan sesudah sholat dengan jeda yang baik seperti itu 2,5 liter pasti tercapai. Berarti nanti kalau teman-teman saya sholat, saya minum air. Iya, Terus betul. lihat mereka udah pulang, saya minum air lagi. Saya juga menganjurkan kepada yang muslim seperti itu, ikuti waktu-waktu sholat. Karena kalau kita minum air putih terlalu banyak di malam hari, kita juga akan beser aja, akhirnya kita kurang tidur. Dan banyak masalah kurang tidur kan, kita bisa stres, bisa craving, obesitas, Berarti tadi uring-uringan. heat apa? Heat exhaustion. Heat exhaustion. Nah, gejalanya tadi demam, suhu tubuh naik. Oh, itu bahaya. Kalau dipegang panas, itu gejala awal. Terus dia mulai agak bingung, pusing. Kalau gejala ke heat stroke itu apa? Heat stroke tuh udah dia suhunya naik ekstrim, tekanan darahnya sudah naik, ya kan, lalu juga nadinya naik cepat, dia sudah bisa penurunan kesadaran. Langkah yang harus kita lakukan tentunya segera bawa orang itu ke tempat adem, kalau bisa di AC, guyur, kalau perlu dengan es batu atau air dingin, pasang akses infus segera agar dia terhidrasi, karena kan dia dehidrasi, kurang cairan. Nah, ada Harus yang kita bilang guyur kalau bahasanya dengan cairan infus. kalau orang lagi panas gitu diguyur air dingin malah berbahaya. Benar, itu justru benar. Kalau lagi kondisi heat exhaustion atau heat stroke, segera guyur karena kita harus membuat permukaan tubuhnya segera bisa menyerap dingin tersebut, gitu. Karena kulit kita ini termasuk organ yang terbesar dan terberat dalam tubuh ya. Jadi dia sangat membantu termoregulasi kalau kita bahas. Selain berarti otak. Waktu tahun berapa di India yang suhu panas sampai aspal meleleh itu banyak orang meninggal, ini heat stroke ini ya, Dok? Iya, betul. Waduh. Seperti itu.
Jangan sampai kita begitu deh. Ngeri banget kalau lagi di jalan tahu-tahu banyak orang menggelepar itu kan. Iya. Itu biasanya suhu sampai berapa tuh? Suhu Suhunya kalau ya, yang ekstrim ya, kalau hmm, di haji itu kan pernah sampai 40, 41, 45 tuh cepet banget. Tapi kalau di Jakarta nih ya suhu 33, 35 tuh udah lumayan. Ini udah 31 lumayan aja itu. 33 gerah sampai banget kita. 35. Apalagi kalau dia tidak terhidrasi dengan bagus ya, minum air putih itu harus cukup. Dan juga jangan minum teh atau kopi karena itu diuresis. Dia kan Oh. mengeluarkan kencing dengan banyak. Nah ini yang penting karena kadang-kadang orang tua itu lihat anaknya panas tinggi, demam, terus dikasih teh gitu. Ah, jangan. Air putih biasa saja. Mau air putih dingin, air putih hangat sama aja. Nggak Tapi ada jangan bedanya. teh. Jangan teh, jangan kopi. Oh kalau kopi sih anak kecil ya nggak mungkin ya dok. Dia pasti lihat apa ini air. Iya, iya, Kalau iya, jus iya. dia paham, kalau kopi Iya. mungkin anak-anak di NTT sih ya dari SD TK udah minum kopi soalnya. Kalau Ya anak di untung sini jangan pakai dikasih gula kopi. juga ya. Nah Sekarang itu kan tantangannya kan gula di mana-mana. susah banget hidup zaman ini dok. Iya, iya, lihat aja kopi kekinian itu di mana-mana. Hidup kita kan pahit tuh, minum kopi pahit lagi ya Kopi kan. pahit, Sengsara banget. murah, ya kan, Starling. Ini zaman gua kecil dok. Main aja, senang-senang aja hidup, nggak mikirin yang pahit-pahit gitu. Eh, Oke, jadi apalagi dok yang kita bisa sampaikan informasi edukatif ke masyarakat untuk mengantisipasi atau menghadapi suhu ekstrim panas ini? Iya, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik 6 langkah itu bisa mencegah 90% penyakit menular pencernaan dan pernapasan. Mari ayo kita latihan aja. Nyanyi cuci tangan. Kita ajarin anak kita dari mulai usia 1 Ya, tahun. Nyanyi ya, lagi. ya. Lagu kedua ya. Tadi lagu pertama udah, sekarang Lama-lama lagu kedua. dokter kayak Saiful Jamil. Dikit-dikit nyanyi. Tapi saya kan kalau cumi-cumi harus nyiapin sesuatu yang kreatif dong, Tadi ya kayak kan? Tio Wardianto ya kan, ada banyak akronimnya. Sekarang udah kayak Saiful Jamil. Ada ini, nanti tolong dibikin Lama-lama YouTube saya undang Saiful spesialnya. Jamil juga ini kalau Nanti sama. di retake ya, bikin khusus di YouTube ya lagu ini. Oke, lagunya gini ya. Satu-satu gosok telapak tanganmu, dua-dua gosok punggung tanganmu, tiga-tiga sela-sela jarimu, keempat ujung jarimu, kelima ujung kukumu, keenam jempol tanganmu, ulangi sekali lagi. Sini Dot, ulangin. Itu 6 langkah cuci tangan, 6 kita langkah cuci ajarkan tangan. sama anak kita dari umur 1 tahun, PAUD, Oh. 2 tahun, cuci tangan dia pakai Berarti sabun, kayak tadi itu, Berarti kalau kita makan pakai tangan terus 20 cuci detik. tangannya kobokan aja itu nggak sehat dok ya? Waduh, air mengalir dan sabun. Atau pakai hand sanitizer juga gitu. Kalau misalnya kita lagi tamasya, traveling, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kan banyak yang sulit mencari air. Oke, cuci tangannya di kali aja dok. Airnya deras banget tuh, ngalir ya kan. Itu jadi yang paling mudah adalah mencuci tangan itu di era apapun cuaca ekstrim tuh udah suatu hal yang sangat penting. Terutama anak-anak harus diajari sedini mungkin. Makanya anak-anak gampang sakit karena dia kan masih megang apa aja megang kan. Terus udah gitu ganti-gantian alat tulis sama teman-temannya. Belum ngerti. Mainan, sharing kan. Segala macam. Oke, terima kasih dok. Sama-sama. Hari ini dokter udah jadi dokter Ngabila Salama Jamil. Banyak nyanyi lagunya. Ini di kamera, di luar kamera ada lagi lagu banyak. Kita biasanya nyanyi akustik ya. Hobi nyanyi dokter ya. Nah mudah-mudahan saya doakan nanti ketemu Saiful Jamil dok. Amin. Ya, di mana dia sekarang? Ada, pernah kesini. Teman kita itu Saiful Jamil itu. Semoga kapan-kapan bisa bareng. Mau dokter? Ayo. Oke, nanti saya undang. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Selalu setia menemani kita di akhir pekan. Ya. Pemirsa, mudah-mudahan informasi obrolan kita itu saya bersama Dokter Nabila itu membawa informasi yang baik untuk kita semua karena penyakit itu memang paling enak tuh pencegahan. Ya, kalau sudah terlanjur baru pengobatan. Tapi yang paling murah itu pencegahan. Orang
pencegahannya cuma cuci tangan sambil nyanyi ya kan, 1. Iya. Iya. 1, gosok 2 tanganmu. Iya. Ya. Itu itu paling murah itu untuk hindar dari Kalau penyakit. anak dari kecil udah diajarin, ingat dia sampai seumur hidup. Yes, daripada Sedini mungkin. Iya, selain aku sayang ibu, adik dan lain-lain itu kan, cuci Iya. tangan juga. Gitu. Oke, terima kasih Dok. Siap. Pemirsa terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan Dok disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.